6. Di sini kami akan presentasikan mata kuliah multimedia. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Surahma dengan NIM 211900057. Nama saya Ana Alfiani, NIM 2119045. Dengan saya Devina Widiatami, NIM 2119039. Saya Ayuriani, NIM 2119039. Dan saya Stella Evelyn, NIM 2119021. Baik, saya Ana Alfiani. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pada bagian data barang. Baik, langsung saja kita masuk ke data barang. Di sini yang pertama di nomor, yang kedua ada nama barang, yang ketiga ada kode barang, dan yang keempat ada nama supplier. Kita langsung mengisi nama barangnya terlebih dahulu. Dikarenakan kelompok kami memilih menjual kerudung, maka kita tulis nama-nama kerudung yang akan kami jual. Yang pertama yaitu ada kerudung segi 4. Kita ketik. Kemudian yang kedua, kerudung berku. Kemudian yang ketiga yaitu kerudung pasmina. Selanjutnya kode barang. Kita ketikkan ke 1, lalu dia akan muncul seperti ini. Kemudian 2, dia otomatis, dan ini 3. Nah, nama suppliernya yang pertama yaitu ada Abidah Store. Yang kedua ada NS Store. Dan yang terakhir ada Muslimah Collection. Pincat NS. Muslimah. Dah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Surahma dengan NIM 2119057. Di sini saya akan menjelaskan untuk data persediaan. Langsung aja saya akan mulai untuk mencontohkan cara memasukkan rumus di data persediaannya. Yang pertama ini saya akan memasukkan rumusnya di kode barang terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita blok seperti ini sampai kolom yang terbawah. Lalu kita pilih data yang ada icon di atas ini, lalu pilih data validation. Setelah itu kita pilih kolom setting, lalu kita pilih list. Lalu kita memasukkan rumus secara otomatis ya, dengan cara kursornya kita ini arahkan ke data barang seperti ini. Dikarenakan ini tidak bisa memasukkan secara otomatis, berarti saya akan memasukkannya itu secara manual. Nanti kalau misalnya kejadian seperti ini, kalian bisa ikutin cara video saya ya, memasukkan rumusnya. Kita kembali dulu, kita ke data barang dulu terlebih dahulu ya. Kita lihat nih untuk kode barangnya itu ada di kolom berapa. Nah, kita lihat di sini kode barang itu ada di kolom C5 sampai dengan C7. Kita ingat-ingat ya, berarti di C5 sampai dengan C7. Lalu kita kembali lagi ke data persediaannya. Ini sudah kita buat kembali, lalu kita pilih data yang di atas sini, lalu pilih data validation. Setelah itu kita pilih setting, lalu pilih list, dan kita memasukkan secara manual ya untuk rumusnya. Kita ingat tadi di berapa? C5 dan C7. C5
estimasi. Ya, lalu kita enter. Nah, di sini ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya sudah ada icon kayak segitiga terbalik ini, berarti tandanya sudah masuk ya rumusnya. Tinggal kita pilih aja, kita klik icon yang ada di samping ini ya, yang berbentuk segitiga terbalik. Kita tinggal masukkan saja untuk kode barangnya sesuai dari kolomnya masing-masing seperti ini ya. Lalu untuk kolom nama bagaimana? Nah, kolom nama ini sebenarnya rumusnya sama seperti yang di kode barang, karena saya sudah memasukkan di awal biar mempersingkat waktunya. Jadi ini sama dengan rumus yang ada di kode barang seperti ini ya. Tinggal kita pilih-pilih saja untuk memasukkan datanya. Lalu untuk selanjutnya, nah kolom unit dan kolom HPP ini sudah terisi karena diisi secara manual. Kita lihat di keterangan yang di bawah ini sudah ada ya, jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk memasukkan rumus yang lusin. Kalau untuk rumus lusin, kodi dan kunci itu sama. Unit dibagi dengan lusin, kodi ataupun gross. Mulai saja ya kita praktekkan. Dengan kita pilih atau kita klik di kolom unit, lalu kita bagi dengan berapa untuk lusin 12. Lalu kita memasukkan rumus secara otomatis dengan cara kursornya ini kita tarik sampai di kolom terakhir ini ya. Lalu kodi pun sama ya rumusnya, dengan unit dibagi dengan kodi berapa? 20 ya, 20 enter. Lalu kita masukkan rumus secara otomatis seperti ini. Dan gross pun sama dengan unit dibagi dengan 1/4 enter. Kita tarik untuk memasukkan rumus secara otomatis. Dan inilah cara memasukkan data persediaan di kolom persediaan awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Widatami, NIM 211903996. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian. Dengan kode barang, contohnya KK001, nama barangnya kerudung segi 4, nama suppliernya Abida Store. Nah, di sini ada rumusnya seperti ini ya, Freror, Vlog-up, B5, data barang, dan lain-lain. Terus ada kode barang yang nomor 2, KK002, kerudung bergo. Dia rumusnya sama, hanya beda digitnya aja. Kalau yang nomor 1 B5, kalau yang nomor 2 itu B6. Dan yang terakhir kode barang 003, nama barangnya kerudung pasmina, nama suppliernya Muslimah Collection. Sama ya, ada rumusnya juga. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pada bagian penjualan. Langsung saja kita masuk ke form penjualan. Yang pertama ada tanggal, yang kedua ada nama barang, yang ketiga ada unit, yang keempat ada harga, yang kelima ada jumlah harga, keenam ada diskon, ketujuh ada HPP, ke-8 ada ongkir, ke-9 ada total potongan, ke-10 ada bulan, ke-11 ada total bayar, dan yang terakhir ada profit. Kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya, 10 Desember 2020. Kemudian nama barang yang pertama yaitu kerudung segi 4. Kemudian ini kita kasih status, harganya per piece ya, atau per kerudung kita beri Rp 12.000. Kemudian jumlah harganya kita masukkan rumusnya ya, sama dengan D5 bintang E5. Di sini muncul 1.200.000, kita beri diskonnya 5%. HPP-nya udah otomatis. Di sini ada rumus HPP-nya. Kemudian kita masukkan
kita masukkan rumus sama dengan G5 bintang F5. Total potongannya yaitu 60.000. Kemudian kita masuk ke bulan, masukkan rumusnya sama dengan MONTH atau bulan, buka kurung G5 tutup kurung 12 bulan. Kemudian total bayar kita masukkan rumus sama dengan F5 ditambah I5 dikurang C5. Total bayarnya itu 1.145.000. Kemudian kita masukkan rumus untuk profitnya, yaitu sama dengan F5 dikurang H5 dikurang C5 ditambah I5. Ada 1.144.000. Nah, kemudian yang kedua kita isi di sini tanggal 15 Desember 2020. Kerudung yang kita masukkan kerudung bergo. Unitnya kita kasih 100. Harganya kita masukkan per pitch 20.000. Harganya kita masukkan lagi rumusnya sama dengan D6 F6. Ups, salah. Masukkan rumusnya sama dengan D6 bintang E6. Ada 2 juta rupiah. Kemudian diskonnya sama tadi 5%. HPP-nya otomatis, rumusnya juga ada di sini. Kemudian ongkir sama kita kasih 5.000. Total potongan kita masukkan rumusnya lagi sama dengan G6 bintang F6. 100.000 total potongannya. Kemudian bulannya sama seperti yang tadi sama dengan MONTH kurung B, cuman bedanya di sini. Yang tadi B5, kalau sekarang B6. 12 juga. Total bayarnya kita masukkan lagi rumusnya sama dengan F6 ditambah I6 dikurang C6. 1.905.000. Kemudian profitnya kita masukkan rumus sama dengan F6 dikurang F6 dikurang H6 dikurang C6 ditambah I6. Ada 1.903.000. Kemudian yang terakhir kita masukkan tanggal 21 Desember
masih lebih, yaitu 150. Harga per each atau persatuannya ET 15.000 ya. Kemudian jumlah harga kita masukkan rumusnya sama dengan D7 bintang E7. Ada 2.250.000, diskonnya kita samakan 5%, profitnya udah otomatis, maaf HPP-nya maksud saya. Kemudian ongkir kita kasih juga sama 5.000. Total potongannya kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan G7 F7 112.500. Kemudian bulannya sama dengan MONTH buka kurung D7 tutup kurung. Total bayarnya kita masukkan lagi, yaitu sama dengan F7 ditambah G7 dikurang G7, 2.142.500. Kemudian yang terakhir yaitu profitnya, kita tulis sama dengan F7 dikurang H7 dikurang C7 ditambah I7, ada 2.139.500. Nah, ini untuk penjualannya. Balik lagi dengan saya Surohma di sini. Di sini saya akan melanjutkan cara memasukkan data persediaan. Namun saya akan memasukkan untuk di kolom pembelian, persediaan untuk dijual, penjualan, persediaan akhir, dan jumlah. Langsung aja saya akan mempraktekkan cara memasukkan rumusnya. Yang pertama kita mencari unit di kolom pembeliannya ya. Bagaimana caranya? Saya akan contohkan sama dengan sum if, lalu buka, lalu kita arahkan ke data pembelian karena ini kita mencari di kolom pembelian. Kita pilih ke data pembelian, lalu kita arahkan kursornya ke data barang karena kita cari ini untuk pembelian untuk di nama barangnya ini ya apa. Lalu kita tarik atau kita blok sampai kolom yang satu ini. Lalu kita beri titik koma. Setelah itu kita kembali untuk ke data persediaannya. Setelah itu kita pilih yang ada di nama barang yang ada di data persediaan ini. Salah satunya, nah yang pertama ini kita mencari untuk kerudung segi 4 ya. Nah seperti ini ya. Lalu kita beri lagi titik koma. Setelah itu kita kembali lagi untuk ke data pembelian. Nah di sini kita akan pilih unit karena kita di data persediaan itu untuk kolom pembelian kita mencari unitnya. Nah kita di sini pilih unit, kita blok sampai kolom yang terakhir ini seperti ini ya. Lalu setelah itu kita kurung tutup, setelah itu enter, dan inilah hasilnya seperti ini ya. Lalu kita memasukkan secara otomatis dengan cara menarik kursornya ini sampai bawah ya. Nah, kita ingat atau benarnya ini dengan data yang di pembelian untuk unitnya. Di sini kita ingat ya 40, 70, 100. Kita periksa kembali benar atau tidak. Nah, benar ya 40, 70, 100 berarti kita memasukkannya benar. Lanjut aja untuk lusin. Nah, untuk lusin ini tadi saya sudah jelaskan di video di awal itu. Lusin itu unit dibagi dengan lusin, kodi ataupun gross ya, sama dengan rumusnya. Langsung aja kita masukkan rumusnya sama unit tadi yang sudah kita cari, lalu bagi dengan 12. Lusin ini 12 ya. Enter. Lalu kita tarik lagi kursornya ke bawah untuk memasukkan rumus secara otomatis. Nah, seperti ini ya. Lalu kodi pun sama seperti itu rumusnya. Kodi ini unit dibagi dengan 20, lalu enter.
Setelah itu kita memasukkan, kita tarik kembali kursornya sampai kolom yang terbawah untuk memasukkan rumus otomatis. Terus pun sama ya, dengan unit dibagi dengan 1/4. Enter. Nah seperti ini ya. Lalu kita memasukkan rumus otomatis. Setelah itu kita mencari persediaan untuk dijual. Nah rumusnya ini persediaan untuk dijual itu unit pembelian ditambah dengan unit persediaan. Langsung aja kita memasukkan rumusnya. Sama dengan unit pembelian itu ada di kolom berapa? Di sini di I6 ya. Kita masukkan, kita klik saja, lalu kita pilih tambah, lalu kita ke unit persediaan. Berapa unit persediaannya di sini di kolom D6. Kita pilih seperti ini, lalu kita enter. Nah inilah hasil dari persediaan terjual ya untuk memasukkan unitnya seperti ini rumusnya. Lalu kita tarik kembali untuk memasukkan rumus secara otomatis. Nah untuk mesin, kodi, dan gauge masih sama rumusnya seperti yang saya jelaskan di awal. Kita masukkan saja ya langsung dengan unit dibagi dengan 12. Mohon maaf untuk mesin ya ini ya. Langsung kita tarik kembali untuk memasukkan secara otomatis rumusnya. Dan kodi pun sama dengan unit dibagi dengan untuk kodi 20, lalu enter, lalu kita tarik kembali untuk memasukkan rumus secara otomatis. Dan gross pun sama dengan unit dibagi dengan 1/4. Enter, lalu kita tarik kembali untuk memasukkan rumus secara otomatis. Lalu kita memasukkan untuk rumus yang unit di kolom penjual. Bagaimana kalau untuk di kolom penjual ini sama rumusnya dengan cara yang ada di kolom pembelian, sama dengan sum if, pakai itu juga sama, cuman bedanya itu dia bukan data pembelian tapi data penjualan. Langsung aja kita masuk rumusnya dengan sum if, lalu kita arahkan ke data penjualan. Nah kita pilih pertama ini kita pilih nama barang dulu ya, kita blok sampai di kolom yang terakhir, lalu kita kasih tanda titik koma. Setelah itu kita kembali lagi ke data persediaan, lalu kita pilih lagi untuk data yang pertama ini produk segi 4 ya, lalu kita kasih tanda titik koma. Lalu kita kembali lagi ke data penjualan. Nah, di sini karena kita mencari unit, berarti kita ada di kolom unit untuk di data penjualannya. Seperti ini, kita blok ya, langsung saja. Lalu kita kasih tutup kurung, lalu enter. Nah, inilah hasil mencari rumus unit di kolom penjualan. Lalu kita tarik saja untuk memasukkan rumus secara otomatis. Kita periksa kembali apakah benar dengan di data penjualan untuk kolom unitnya. Nah, di sini 100, 100, 150. Kita ke data penjualan, kita lihat 100, 100, 150. Berarti benar ya. Lanjut aja, kita memasukkan untuk kolom mesin. Masih sama ya. Untuk rumusnya sama dengan unit yang tadi kita sudah cari, lalu dibagi dengan 12, lalu maaf ini 13. Saya ganti kembali ini 12 ya. Nah seperti ini, lalu saya enter, lalu kita masukkan secara otomatis untuk rumusnya, lalu kodenya sama dengan unit lagi, lalu dibagi dengan 20 untuk kode sama dengan 20, lalu maaf kita tarik kembali untuk membuka rumus secara otomatis sama dengan untuk proses juga sama, unit dibagi dengan 1/4. Enter. Nah lalu kita tarik kembali untuk memasukkan rumus masing-masing. Dan untuk mencari unit persediaan akhir itu dengan persediaan untuk dijual dikurang dengan penjualan. Nah kita masukkan aja langsung. Jadi untuk persediaan untuk dijual, nah
Nah, di sini ya, unit ini untuk yang di kolom persediaan untuk dijual dikurang dengan penjualan ini. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, seperti ini ya, lalu kita tarik kembali untuk memasukkan rumus secara otomatis. Kenapa di persediaan akhir ini 90? Bisa ceknya itu dari mana? Karena persediaan untuk dijualnya itu kan awalnya 150. Nah, sudah terjual itu 100. Jadi 150 ini dikurang 100. Jadi hasilnya ini 90. Dan yang di bawahnya pun sama seperti itu. Lalu cara memasukkan rusin bagaimana? Masih sama dengan rumus yang sebelumnya. Kita masukkan saja langsung unit yang sudah kita cari, lalu masukkan 15, enter. Lalu kita tarik kembali untuk memasukkan rumus otomatis. Tadi itu sama ya, sama dengan unit dibagi dengan 20 ya. 20, enter. Lalu kita tarik kembali untuk memasukkan secara otomatis. Setelah itu gross pun sama, unit dibagi dengan 144, enter. Lalu kita tarik kembali untuk memasukkan rumus secara otomatis. Nah, untuk mencari rumus jumlah ini kita lihat dari unit yang di persediaan akhir. Nah, itulah jumlahnya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan di sini dengan unit, lalu tinggal enter aja. Nah, setelah itu kita tarik sampai seperti ini ya untuk mencari data persediaan. Inilah yang sudah saya contohkan cara memasukkan data untuk yang di persediaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Widatami, NIM 211900396. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan. Dan di sini ada pengambilan untuk nomor 1 tanggal 20 Desember 2020 gaji karyawan itu sebesar 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stella Evelyn dari NIM 211900121. Di sini saya akan menjelaskan tahapan untuk pembuatan laporan penjualan di Multimedia Store. Untuk langkah awalnya kita buka new sheet baru, lalu ke insert, pivot table atau range-nya kita klik dan kita ambilnya dari penjualan, lalu kita klik ya. Oke. Terus pivot ininya, pivot table ininya, pivot table fill, kita klik yang tanggal, nama barang, harga, PP, dan profit. Untuk drag fill-nya, untuk yang filternya kita taruh di bagian tanggal. Untuk row-nya kita sisihkan nama barang. Untuk value-nya ada harga, HPP, dan profit. Lalu langkah selanjutnya kita buat pivot chart atau diagram. Terus kita pilih diagramnya yang 3D cluster column. Dan ini lumayan bagus sih untuk laporan diagramnya. Lalu kita klik kembali di bagian desain. Klik layout, kita ambil layout yang bagian 5. Nah, untuk chart title-nya kita rubah menjadi namanya laporan penjualan. Nama di sheet-nya kita ubah menjadi laporan penjualan. Untuk
untuk hasilnya seperti ini ya. Ini untuk datanya, data laporan penjualan, dan ini untuk diagramnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM 1190-9. Di sini Ayu membuat data menu utama yang akan ditambahkan hyperlink. Di sini ada button pembelian, persediaan, penjualan, pengambilan, data barang, dashboard. Terus di sini ada juga menambahkan pemilik toko karena ini aplikasi pengolahan data toko. Lalu ada juga menambahkan daftar nama anggota kelompok tugas MPD. Jadi pertama di sini klik pembelian, klik kanan, lalu tambah hyperlink. Kita cari data pembelian, klik OK, lalu kita coba untuk mengklik untuk pindah ke sheet pembelian. Nah, di sini di sheet pembelian ini ada icon menu icon ini. Jadi kita klik kanan, klik hyperlink, kita tambahkan, pilih menu utama, klik OK. Nah, kita klik menu utama, jadi kita bisa kembali lagi ke menu utama. Sama di persediaan juga, kita klik kanan, klik hyperlink, pilih persediaan, klik OK, lalu kita klik dan kita tambah hyperlinknya di menu, klik kanan, tambah hyperlink, kita pilih menu utama, klik OK, lalu kita kembali lagi ke menu utama, klik menu, dan di sini ada button penjualan, kita klik kanan kembali, tambah hyperlink, kita pilih penjualan, klik OK, klik lagi, kita klik kanan di menu icon menunya, tambah hyperlink, pilih menu utama, klik OK, lalu kita kembali lagi ke menu utama. Dan di sini ada pengambilan, klik kanan, pilih hyperlink, pilih pengambilan, lalu klik OK. Lalu kita ke sheet pengambilan, tinggal klik OK. Kita klik kanan di menunya, lalu tambah hyperlink, pilih menu utama, klik OK. Lalu di sini data barang, sama juga kita klik kanan, pilih hyperlink, kita pilih data barang, lalu klik OK, dan kita ke sheet data barang, klik dan tambah hyperlink, kanan hyperlink, oke. Nah, caranya begitu. Terima kasih. Selesai sudah kami mempresentasikan mata kuliah multimedia. Sekiranya kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri kami mulai dari